Pertama, terima kasih atas kesempatan. Pertama, terima kasih saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan oleh Economics atas apa namanya sesi kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, eh, berikut adalah hal yang kami mau sampaikan dari sisi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, di mana kita adalah asosiasi dari seluruh pelaku asuransi umum atau asuransi kerugian di Indonesia. Saat ini kita punya 72 anggota asosiasi asuransi umum, dan kita punya 8 atau 9 sekarang termasuk tempat saya sendiri di Orion Re sebagai perusahaan reasuransi yang berada di bawah Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Next, please. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang terlihat di layar saat ini adalah saya mau sampaikan dulu. Data yang kami sampaikan adalah data yang kami terima setiap bulan dari seluruh anggota kami. Laporan dari seluruh anggota kami, 72 asuransi umum dan 9 reasuransi, terkait dengan penutupan asuransi kesehatan. Bapak Ibu lihat seperti yang kita lihat di layar Bapak Ibu sekalian, pangsa pasar asuransi kesehatan di Indonesia saat ini, kalau kita lihat ini yang grup, penutupan grup, itu di 2024 kita punya produksi 33 perusahaan atau 10,5%. 2023 untuk tutupan asuransi kesehatan grup itu ada di 33 perusahaan kita identify atau 6,4%, dan 2022 ada di 6,6%. Kalau kita lihat tren peningkatan di 2024 ini seiring dengan apa yang tadi disampaikan dua pembicara sebelumnya, kalau kesadaran masyarakat akan kesehatan sudah meningkat. Trigger utamanya adalah COVID-19 kemarin, itu menyadarkan masyarakat untuk berperilaku sehat kira-kira begitu, dan juga menyadarkan masyarakat untuk pentingnya memiliki asuransi kesehatan. Bapak Ibu sekalian, di bawah kita lihat tadi setelah kita lihat pay chart di pangsa pasar. Sekarang kita masuk ke rasio klaim yang dibayar oleh perusahaan asuransi 5 tahun terakhir. Peak season atau peaknya meningkat klaim atau hal yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi itu terjadi di 2023. Bayangkan 96,3% ini adalah rasio klaim yang dibayar oleh perusahaan asuransi. Kalau nilai premi kita anggap 100%, 96,3% adalah rasio klaim. Kira-kira bisa dibayangkan biaya pemasaran yang harus dikeluarkan oleh setiap perusahaan asuransi, termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan, kepesertaan, dan seterusnya, sampai juga biaya teknologi dan seterusnya. Nah, inilah kira-kira potret kecil yang kami mau share di diskusi hari ini. Bisa bayangkan kalau 96,3% di 2023, sisanya untuk kami adalah berada di kisaran 4,7% untuk menutupi segala macam biaya yang tadi saya sebutkan. Next. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah langkah perbaikan yang kami identify selaku asosiasi yang perlu kita lakukan di seluruh anggota kami. Yang pertama adalah kami harus kembali melakukan analisa atas portofolio resiko pertanggungan untuk melakukan penyesuaian premi. Tentu ini akan menjadi debatable nanti, terutama dari sisi tenaga pemasar maupun dari sisi end customer itu sendiri. Jadi
Yang kedua adalah kita perlu melakukan analisa penyebab peningkatan klaim, seperti rekam medis dan melakukan utilisasi review atas tindakan medis yang dilakukan oleh uh, dokter atau atas rekomendasi dari para dokter. Tadi pembicara kedua dari Persatuan Rumah Sakit, saya pikir itu sudah ideal Bu paparannya. Namun juga nanti mungkin kita dengarkan di pembicara berikutnya yang mewakili mungkin teman-teman dari sisi dokter. Nah, ini juga perlu kita dengarkan sebagai satu kesatuan ekosistem. Jika apa namanya nasabah atau masyarakat kita sebagai pengguna jasa asuransi uh, sudah memiliki edukasi yang baik terhadap ini, rumah sakitnya juga sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan dokternya pun bisa untuk merekomendasikan sesuai dengan uh, apa yang dikeluhkan oleh pasien saat menghadap atau berobat kepada para dokter. Nah, langkah perbaikan yang ketiga yang kami juga pikir penting adalah membangun media konsultasi, Bu, informasi kesehatan dan sosialisasi hidup sehat. Jadi tidak hanya serta-merta kita fokus perbaikan dari sisi menekan biaya rumah sakit atau apa namanya melakukan review atas utilisasi dokter dan seterusnya, tapi kita juga perlu melakukan pencegahan-pencegahan uh, yang sifatnya untuk menghindari masyarakat kita terkena penyakit atau sakit. Next, please. Baik, berikutnya adalah uh, kita sampaikan untuk menjaga keseimbangan asuransi kesehatan. Bapak Ibu sekalian, tadi pembicara pertama juga sudah membahas akan adanya surat edaran otoritas jasa keuangan. Kita lihat Bapak Ibu, merancang regulasi penguatan ekosistem asuransi kesehatan yang garis besarnya pengaturannya antara lain kita lihat di chart sebelah kiri ada kerjasama dengan pihak lain. Ini juga nanti akan ada di dalam uh, rancangan surat edaran OJK. Lalu yang berikutnya adalah kriteria perusahaan asuransi, Bu. Jadi ini juga Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat draft posisi terakhir, kriteria perusahaan asuransi yang bisa menjalankan produk asuransi kesehatan nantinya juga akan diatur. Dan yang tidak kalah penting adalah yang berkaitan dengan desain produk asuransi kesehatan, baik itu yang stand alone sifatnya berdiri sendiri, maupun yang sifatnya adalah riders atau teman-teman nanti dari perwakilan AHJI mungkin akan menjelaskan riders atau produk pelengkap dari produk unit link. Berikutnya adalah penerapan manajemen resiko, which is ini juga tadi disampaikan akan ada dewan medis dan seterusnya. Lalu yang berikutnya di SEOJK juga akan mengatur mengenai COB dengan BPJS Kesehatan, dan terakhir adalah Medical Advisory Board. Kalau kita lihat dari sisi sini, kemungkinan untuk penambahan biaya di sisi kami sebagai operator asuransi kesehatan yang berada di naungan Asosiasi Asuransi Umum ini eh, tidak sudah menjadi keniscayaan untuk kita bisa hindarkan, di mana item-item tersebut sudah pastinya akan menambah operasional cost yang harus kami lakukan. Baik, berikutnya kalau kita lihat di situ juga tiga syarat yang perlu dilakukan oleh perusahaan asuransi yang diamanatkan oleh SEOJK nanti yang akan keluar, karena saat ini masih draft. Yang pertama adalah kestabilan kapabilitas digital, Bapak Ibu sekalian, dari 100% penyelenggara asuransi kesehatan di bawah AUI, ada sekitar 20-25% itu yang masih harus menyempurnakan kapabilitas digitalnya.
which is yang diamanatkan oleh nanti surat edaran OJK yang saat ini masih draft. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Lalu yang berikutnya adalah kapabilitas medis untuk melakukan utilization review. Karena, halo, ini suara saya terdengar nggak ya, Mas? Terdengar, aman. Oke, saya lanjutkan. Nah, unit utilization review ini juga mensyaratkan di surat edaran OJK yang saat ini masih draft, ya kita tinggal tunggu launching date-nya. Itu mengisyaratkan perusahaan asuransi harus memiliki dokter di internal dan tenaga medis yang sudah tersertifikasi. Nah, ini juga menjadi satu tantangan operating cost tersendiri buat perusahaan-perusahaan asuransi yang menjalankan bisnis asuransi kesehatan. Yang berikutnya adalah pembentukan Medical Advisory Board, meskipun kita juga sama-sama tahu dan saya juga ikut berdiskusi dengan tim perumus dari OJK berkaitan dengan SEOJK ini. Medical Advisory Board ini bisa dilakukan secara sharing antara satu perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi lainnya. Yang bisa kita appoint satu atau dua atau tiga medical advisory board untuk mengadvise lebih dari satu perusahaan asuransi. Namun secara bisnis quantifying kita juga menemukan akan terjadinya penambahan operating cost dari sisi hal tersebut. Nah, berikutnya adalah ada review feature product, premi dan co-payment. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara ekosistem kesehatan, kita juga tidak boleh melupakan bagaimana perusahaan asuransi ini mendapatkan calon customer atau calon tertanggung untuk produk asuransi kesehatan ini. Jadi bisa bayangkan ekosistem kita itu kurang satu kira-kira. Kalau di perusahaan atau di industri asuransi kita punya tenaga pemasar berdasarkan SE 19 2020 itu ada pialang asuransi di sana atau broker asuransi, ada juga agensi di sana, ada juga badan usaha selain bank sebagai referral bisnis dan seterusnya. Nah, sometimes kita sedikit melupakan peran dari para pembawa bisnis ini untuk juga berada dalam satu ekosistem industri perasuransian, di mana kalau di lapangan kita sudah kalau di lapangan kita juga menemukan kalau sometimes kita juga agak sulit untuk mendapatkan data historis dan seterusnya dari rekan-rekan pembawa bisnis. Yang berikutnya adalah sinergi dengan jaminan kesehatan nasional via cost of benefit. Ini juga perlu diperjelas lagi. Nah, nanti apakah Medical Advisory Board ini juga bisa mengeksersis apa yang ada di jaminan kesehatan nasional, yang pada akhirnya nanti misalnya ditemukan adanya abuse of benefit dari para customer kita atau para tertanggung di perusahaan asuransi. Satu lagi adalah ada satu syarat tambahan untuk perusahaan asuransi, yaitu sosialisasi hidup sehat. Nah, ini juga mesti kita galakan sebagai tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, ini adalah sebagai cara untuk kita meredam atau cara untuk kita menekan angka klaim yang sudah sedemikian rupa tergambar di slide sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, inilah hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Dalam slide ini saya mau sampaikan bahwa keniscayaan untuk kami jika nanti draft dari surat edaran OJK tersebut pada akhirnya dikeluarkan untuk tidak melakukan adjustment yang diperlukan. Next. Berikutnya adalah membangun ekosistem kesehatan di Indonesia.
Eh, yang pertama adalah kami perlu untuk melakukan ini adalah plan yang kami canangkan di asosiasi, perlu membangun clinical pathway nasional yang menjadi standar minimum layanan medis. Jadi kita perlu menetapkan standar minimum layanan medis. Jika diperlukan nanti determinasinya untuk setiap penyakit yang memang didiagnosa, standar minimum pelayanan medisnya seperti apa, supaya kita tahu ini memang akibat inflasi atau kenaikan dari harga-harga obat atau tadi disebutkan juga oleh Ibu Dokter di mana ada alat kesehatan juga cukup mahal dan cukup tinggi. Nah, ini juga perlu kita identifikasi. Jadi dalam artian membangun pathway secara nasional ini menjadi penting supaya kita menjadi standar minimum layanan medis. Supaya kita juga tidak saling di sana bicara abuse, di kita juga bicara abuse dan seterusnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan standar minimum, ya which is artinya itu tidak eligible untuk kami sebagai perusahaan asuransi untuk membayarkan dan seterusnya. Yang kedua adalah pemberian obat-obatan berdasarkan medical efisiensi yang baik. Jadi tidak juga terjadi over obat-obatan yang diberikan terhadap satu diagnosa penyakit. Yang berikutnya adalah ketentuan tentang standarisasi biaya medis dan biaya obat-obatan. Ini juga menjadi penting sebagai bagian juga dari pathway nasional yang menjadi standar minimum layanan medis. Yang berikutnya adalah melakukan utilisasi review secara berkala untuk melihat kesesuaian atas tindakan medis. Dan last but not least adalah membangun sistem informasi yang kuat, saling terkoneksi antara satu dengan pihak lainnya. Ini lebih lebih juga ke depannya untuk meminimum yang berkaitan dengan fraud dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, berikut hal-hal yang perlu kami sampaikan dari sisi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia yang berkaitan dengan kita sebutnya tuh line of business asuransi kesehatan. Kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari asosiasi. Untuk selanjutnya nanti kita berdiskusi dan berkesimpulan dari sisi mana dan bagaimana untuk kita memperbaiki situasi-situasi yang saat ini terjadi. Mungkin tema hari ini yang berkaitan dengan win-win solution juga bisa kita dapat di diskusi hari ini. Dan mungkin juga dari diskusi hari ini kita dapat bahwa ternyata ini disebabkan oleh inflasi medis tidak 100% misalnya. Atau ternyata ini penggunaan obat yang seharusnya bisa dengan obat dengan standar yang A, tapi ini digunakan oleh standar yang B dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Arief. Terima kasih, Pak.